Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI Bumi Cibarus Asri di TK yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu baginda tercinta paduka alam yang mulia, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan selamat dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah tiada, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ponakan-ponakan kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu, semoga dengan barokah mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikarunia umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan bangsa. Yang sedang sakit kita doakan semoga yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun batinnya, kita doakan semoga mereka lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bidilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa
واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين لكل أهوال مقتهمين نبينا قدوة للناس لازمة نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة نبينا رحمة للكون شاملة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Salah satu di antara 7 golongan umat manusia yang kelak di hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah, akan berada dalam rahmatnya Allah, akan berada dalam kasih sayang Allah, berada di bawah naungan rahmatnya Allah, mereka dalam keadaan selamat dari berbagai macam ajab, huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu dipertautkan oleh Allah dengan masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi dimanapun di dunia ini. Beruntunglah orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang oleh Allah hatinya selalu dipertautkan dengan masjid-masjid. Di hatinya selalu tertanam cinta kepada masjid. Di hatinya selalu ada keinginan untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang mengandung nilai-nilai ibadah yang sesuai dengan ridho Allah.
baik itu dengan cara meramaikan sholat berjamaah di masjid maupun dengan cara meramaikan duduk hadir di majelis ilmu atau di pengajian rutin, ataupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya yang keseluruhannya itu dilakukannya semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, dan dengan niat memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapapun yang di hatinya selalu tertanam cinta masjid, yang di hatinya selalu tertanam keinginan untuk memakmurkan masjid, maka orang tersebut oleh Allah akan diselamatkan dari azab dunia dan akhirat. Ketika umpama suatu waktu turun azab Allah, datang bencana, baik itu berupa gempa bumi maupun tanah longsor atau badai angin puting beliung yang sangat hebat yang meluluh lantahkan bangunan-bangunan dan menumbangkan pohon-pohonan, maka dalam situasi kondisi saat itu orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid oleh Allah akan diselamatkan dari malapetaka. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahata minas samai ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menurunkan azabnya kepada penduduk bumi, maka azab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi tersebut akan dihindarkan oleh Allah, tidak akan mengenai orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana halnya dulu pernah terjadi sekitar tahun berapa ya? 2004 ya. Terjadinya badai tsunami di Aceh itu. Tahun berapa itu? 2004 ya? Ya kan, dalam hitungan menit ya ribuan umat manusia melayang nyawanya, jutaan rumah bangunan hancur berantakan. Tapi saat itu ada beberapa orang yang mencari aman di masjid apa tuh yang ada di Aceh? Baitur Rahman. Dan masjid itu sampai sekarang masih ada, nggak terkena hancur. Tapi kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, aduh kasihan juga masjid ini ya. Ketika ada bencana, ada malapetaka, ada longsor, ada badai, orang-orang larinya ke masjid cari aman. Tapi ketika situasi kondisi aman, orang-orang menjauhi masjid. Ini sedih banget masjid dipakai tempat pelarian. Masya Allah. Masjid ini Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, siapapun yang di hatinya ada iman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada rukun iman yang lainnya, siapapun yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman, mereka punya kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, khususnya masjid yang ada di kampung kita, di lingkungan kita. Jangan sampai masjid kayak kuburan, ramainya setahun sekali. Lihat kuburan sekarang, coba cek ke kuburan, sepi nggak sekarang? Sepi. Nah, masjid nggak boleh seperti kuburan. Kuburan ramainya setahun sekali, diziarahi orang. Ketika hari raya Idul Fitri, seluruh keluarga datang ke kuburan, ziarah ke makam orang tuanya yang ada di kuburannya. Itu rame di kuburan kalau Idul Fitri Lebaran. Tapi kalau di Ganteng atau di Pondok Rangon ya, rame itu yang pacaran di situ. Orang pacaran di atas kuburan. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadikan masjid sebagai kuburan sepi.
sepi dari orang sholat berjamaah, sepi dari pengajian, sepi dari orang-orang yang baca Quran, sepi dari orang-orang yang berzikir kepada Allah, sepi dari orang-orang yang berdoa kepada Allah, sepi dari kegiatan-kegiatan keagamaan, sepi persis kayak ukuran ramainya pas Idul Fitri pada berdatangan sholat. Orang yang nggak pernah ke masjid setiap harinya, kalau Idul Fitri datang nongol dia kelihatan. Jadi dia sholatnya tahun sekali Idul Fitri doang. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya, nggak ada di sini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz yang ke-10 ayat 18. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumal akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Walam yakhsha illallah, dan ia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, minal muhtadin. Berdasarkan ayat ini berarti setiap orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, terutama laki-laki, itu diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan sebagai tanda, sebagai ciri bahwa seseorang itu beriman kepada Allah, maka memakmurkan masjid Allah itu bisa dijadikan patokan. Artinya sepanjang orang tersebut masih mau ke masjid, kata Nabi, ishadu bi'annahum muslimun, saksikan oleh kalian bahwasanya mereka yang masih mau ke masjid, mereka adalah orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang beriman, saksikan oleh kalian. Nah, kalau kita masih mau ke masjid, itu tandanya masih ada iman. Alhamdulillah kita masih mau ke masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, orang-orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid-masjid Allah, tertanam di hatinya keinginan yang kuat untuk selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan yang bernilai ibadah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika ada orang umpama nggak pernah mau ke masjid, hati-hati, jangan merasa aman. Nanti dia oleh Allah akan diombak-ambingkan hidupnya dalam kesesatan. Jangan merasa aman. Jangan sampai sekalinya ke masjid udah dipotong, ya, mau disolatkan maksudnya. Makanya kita diperintahkan selalu wara al-imam qabla an tusallu amamal imam. Salatlah kalian di belakang imam. Maksudnya salat apa coba? Kalau kita salat di belakang imam berarti kita salat apa itu? Berjamaah. Sallu wara al-imam. Salatlah kalian di belakang imam. Salatlah kalian dengan berjamaah. Ramaikan masjid-masjid, makmurkan masjid-masjid dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Ramaikan, makmurkan masjid-masjid dengan melaksanakan berbagai macam sunnah Rasulullah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Nah, kalau umpama kita disolatkan di depan imam, berarti posisi kita sudah menjadi apa itu? Sudah menjadi mayit. Ayo, mumpung kita belum jadi mayit, mumpung kita masih hidup, mumpung kita oleh Allah dikasih kesempatan, masih dikasih umur, masih dikasih sehat, manfaatkan itu umur, manfaatkan itu kesehatan, jangan disia-siakan.
manfaatkan untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, di antaranya sholat di belakang imam. Sebelum akhirnya nanti satu saat mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, kita akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kita sudah menjadi jenazah, manakala kita sudah menjadi mayit, manakala kita sudah mati, dan pasti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang bernyawa, siapapun mereka, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kemudian kepada Tuhan mula kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Yuk, sebelum kita kembali kepada Allah, kita manfaatkan nikmat umur, nikmat sehat untuk tetap istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang komitmen, konsisten, istiqomah secara istimror, secara israr, secara kontinu, secara berkesinambungan dengan tiada bosan, tiada jemu, tiada jenuh, tetap memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, orang yang seperti ini termasuk salah satu golongan dari 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Orang-orang yang seperti ini oleh Allah nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para sholihin. Mereka semuanya adalah orang-orang ahli surga, karena sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim di situ tafsirnya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka diselamatkan, dikumpulkan. Pokoknya di hari kiamat kalau kita dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, itu udah posisi aman. Posisi aman, nyaman, bahagia, tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Kita akan mendapatkan berbagai macam makanan yang lezat, yang gurih, yang sedap dipandang mata, yang dikirim dari surga. Kalau nggak percaya, nanti kita saksikan bersama-sama di sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud para siddiqin, yang disebut siddiqin itu, ya siddiqin itu kalau diartikan secara bahasa, secara lugah, artinya orang-orang yang benar. Tapi kalau menurut keterangan dalam salah satu tafsir Quran, yang disebut siddiqin itu adalah orang-orang yang memiliki keteguhan, orang-orang yang memiliki kepercayaan yang teguh terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membawa apa kalau tidak membawa ajaran agama Islam? Nah, kalau kita mempunyai kepercayaan yang kuat, yang kokoh, yang teguh terhadap kebenaran ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kita termasuk dalam kategori minas siddiqin,
para siddiqin. Nah, para siddiqin ini ahli surga semuanya. Para jamaah yang terakhir, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Minha rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 golongan di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan, tidak ada tempat untuk kita berteduh, semuanya manusia akan kepanasan. Tapi ada 7 golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah. Mereka merasa sejuk, tidak kepanasan. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu dipertautkan dengan masjid-masjid Allah. Nah, mudah-mudahan selalu tertanam di hati kita rasa cinta terhadap masjid-masjid Allah. Yuk kita cintai masjid-masjid Allah, melebihi kecintaan kita kepada istri kita. Orang kalau kecintaannya ke masjid melebihi kecintaannya kepada istrinya, dia akan banyak di dalam masjid untuk beribadah. Tapi sebaliknya, orang kalau kecintaan kepada istrinya melebihi kecintaannya kepada masjid, dia akan banyak di kamarnya sama istrinya. Ngapain tahu? Mari kita tutup tali kita pada malam ini, oleh karena sudah masuk waktu Isya. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta masjid. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid. Amin. Kita berdoa seperti itu. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darati. Apa tayyati ratalami ya uhailal judi wa karami. Ya uhailal judi wa karami. Rabbi fa'tana bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal hitani wa mu'afati minal hitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.